doa Anda pasti dijawab. Halo, ketemu kembali dengan saya Hendra Chen dari channel Breakthrough Academy. Kalau Anda baru di channel ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Emang benar kalau doa itu pasti dijawab? Yes, doa Anda pasti dijawab. Yang menjadi masalah adalah apakah sesuai dengan harapan Anda atau tidak. Oke, kalau Anda baru di channel ini ya, Anda bisa cek beberapa video saya tentang doa. Kenapa orang menangis, doanya pun tak dijawab. Atau rasamu adalah doamu. Ya, atau Anda lihat beberapa video tentang servo mechanism, law attraction, ya, tentang doa. Nah, kali ini kita akan membahas dari sisi yang berbeda. Saya ingat suatu hari ya, saya sedang ingin mengurus pernikahan di tahun 2009. Oke, kemudian saya pergi ke sebuah gereja, dapat tanggal untuk menggunakan gereja itu 20 November 2011 ya, angka cantik ya. Udah deal, happy dong ya, happy. Kemudian ya itu masih lama lah, mungkin sekitar hampir 1 tahun ya, mungkin sekitar 1 tahun. Kemudian beberapa bulan sebelum acara ya, sekitar 3-4 bulan ya, 4 bulan sebelum hari H, tiba-tiba saya dikontak, saya ditelepon sama pastor di gereja tersebut bahwa Hendra, ini kamu nggak bisa pakai gerejanya karena bentrok. Jadi kamu pakai saja kapel. Kapel itu semacam ruang doa ya, bukan gereja. Kapel kecil di seberang ya, itu adalah semacam rumah susteran ya. Ada kapel kecil, oke. Jadi kapel itu seperti gereja mini, tapi dalam bentuk mungkin di rumah, di bangunan, ya semacam ruangan khusus gitu ya, semacam itu. Saya nggak tahu kenapa ketika saya dikasih tahu itu, saya nggak panik, saya nggak marah, saya nggak pusing, saya nggak stres. Saya cuma nerimo saja ya, terima saja. Oke, ya udah, mau gimana? Nggak mikir apa-apa. Kemudian ketika prosesi pemberkatan pernikahan tersebut ya, saya masih ingat awalnya saya mau sesederhana mungkin. Akhirnya saya minta teman saya untuk nyanyi ya, nyanyi, ada yang main gitar, ada yang nyanyi, teman saya, 2 teman saya. Dan ada satu yang ketika proses pernikahan ini membuat saya sangat terharu. Ya bukan hanya karena saya menikah ya, sold out gitu ya, laku, bukan hanya itu ya. Ya, ada sesuatu yang membuat saya sadar bahwa ternyata ketika saya lihat kapel yang mungkin isinya sekitar 20-30 orang itu penuh, ya penuh dari keluarga kecil saya, ya keluarga istri saya, penuh full. Ternyata dulu, saya pernah punya impian, saya ketika menikah, saya pengen full, pengen tempatnya rame, full, dan itu terjawab. Oke, dari yang kayaknya gagal gitu ya, kayaknya nggak sesuai rencana, ternyata itu sesuai ekspektasi. Dan ternyata Tuhan itu ingat loh doa Anda. Oke, nah sekarang bagaimana? Bagaimana? Ini sebenarnya prinsip doa ini pernah saya sampaikan bahwa ketika Anda punya sebuah keinginan yang Anda tembakkan, yang Anda doakan. Aku pengen loh kalau menikah itu begini. Kemudian Anda nggak khawatir, Anda nggak cemas kapan sih ini dijawab. Ya.
Kemudian Anda merasa, oh saya harus melakukan ritual tertentu ya, saya puasa, pantang, inilah itulah sebagai supaya doa saya terjawab. Atau saya harus doa A, B, C, D supaya doa ini terjawab. Atau saya harus menggunakan metode 1, 2, 3, 4 supaya ini terjawab. Nggak perlu. Oke, nggak perlu. Yang penting adalah ketika Anda menembakkan doa itu, Anda yakin. Ya, dalam level energi ini disebut netral. Jangan membatalkan doa Anda dengan ucapan, bagaimana mungkin, masih jauh. Jangan, itu yang pertama. Yang kedua, jangan membatalkannya dengan pos. Ya, getaran energi yang melemahkan atau menghancurkan. Cek video saya tentang power versus pos. Ya, saya udah bikin videonya. Nah, selama itu netral dan Anda tembakkan, maka itu akan direspon. Dan kalau isi doanya itu bagus, baik, Anda selalu dapat yang baik atau lebih baik. Oke. Namun jika tanpa sadar Anda bilang begini, aduh, saya lihat orang tua saya menikah kok kayaknya susah. Saya nggak mau seperti mereka. Misalnya contoh seperti itu ya. Emosinya ada, mungkin marah, mungkin sedih. Dan ketika Anda mengatakan, saya tidak ingin seperti mereka, itu jadi sebuah doa. Oke, dan akibatnya terjadi. Semesta sebagai sebuah matrik energi, ya, sebagai sebuah medan energi yang beroperasi untuk menjawab doa Anda, itu akan merespon. Anda bilang tak ingin dibaca, ingin. Karena pikiran bawah sadar kita yang menghantarkan doa itu cenderung tidak bisa memproses kata tidak. Kemudian Anda lihat, wah misalnya contoh ya, orang tua pernikahannya gagal, diselingkuhin. Terus Anda bilang, gue gak mau diselingkuhin. Terjadi. Kok bisa? Karena Anda request. Emosinya ada, muatan emosinya Anda request. Dan itu jadi doa yang dijawab juga. Maka di awal saya selalu mengatakan bahwa doa Anda sebenarnya terlalu dijawab. Hanya belum tentu sesuai harapan. Kalau doa itu bagus, ya energinya bagus. Dengan yakin, dengan iman, Anda selalu dapat better or the best. Atau mungkin yang paling jelek ya Anda dapat pas sesuai harapan Anda. Namun kalau doanya dari yang diisi dengan muatan kemarahan, kebencian, dendam, sakit hati, ya, kekecewaan, apatis, ya, dan isi doanya nggak bagus, itu juga pasti dijawab oleh matriks semesta ini. Oke, nah sekarang kalau Anda menyadari bahwa sekarang oke dah, gue nggak tahu nih, gue udah pernah doa yang bagus atau enggak. So what should I do? So what should I do? Nah, saya menyarankan 3 hal. Selalu menyarankan 3 hal. Ya, mungkin ada lebih ya. Yang pertama, ketika terjadi sesuatu hal yang besar, kalau itu jelek, itu Anda perlu stop berpikir, stop bicara, dan stop merasa apa-apa. Gunakan waktu itu untuk berbenah. Ya, Anda boleh menggunakan teknik terapi yang Anda kuasai, yang Anda miliki. Oke, Anda bisa ikut bisa ikut IKOS Mind Hack ya. Di sana saya sharing 3 teknik terapi yang Anda bisa pakai. Itu Anda bisa pakai beresin supaya polanya nggak ngulang. Oke, itu yang pertama. Cuman kalau nunggu hal-hal yang terjadi, misalnya apes yang terjadi, baru diberesin, kemudian apes yang kedua yang berbeda lagi terjadi baru beresin, kayaknya susah juga ya. Nah yang kedua Anda bisa lakukan adalah dengan Anda lihat di masa lalu Anda, pola-pola yang berulang. Oke, Anda lihat kejadian-kejadian yang buruk yang pernah terjadi, Anda tulis.
Mungkin pernah dilecehkan, pernah lihat orang tua berantem, pernah lihat orang tua selingkuh, pernah lihat mungkin hal-hal yang tanda kutip jelek gitu ya, yang mengganggu Anda. Nah, Anda tulis dan itu dibereskan. Itu pasti akan dijauh. Oke, yang kedua. Yang ketiga adalah dengan mempraktekkan kesadaran terus-menerus. Jadi ketika Anda, misalnya contoh ya, Anda lagi kerja, ya Anda tiba-tiba muncul sebuah gambaran, memori tentang masa lalu yang buruk. Nah, Anda perlu membereskannya segera dengan mempraktekkan kesadaran. Saya menyarankan tiga-tiganya Anda lakukan. Supaya hidup Anda jauh lebih berwarna, lebih indah, dan Anda bisa mendapatkan jawaban untuk doa-doa yang baik, dan meng-cancel doa-doa yang jelek, meng-cancel segala kutuk di dalam hidup Anda. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share. Dan jika Anda ada pertanyaan atau Anda ingin berbagi, jangan lupa untuk komen. Thank you.